Mulai detik ini, setiap kali gua merasa sedih, gua akan menyempatkan waktu melihat Naruto kecil ini di kamar gua. Hal apa yang akan kalian pikirkan kalau misalkan ingat masa-masa dimana Naruto masih kecil? Konten gua pada kali ini akan menyentuh emosional kalian. Karena selain mau ngebahas masa-masa kecilnya Naruto, gua juga mau ngerespon pesan yang satu ini. Yap, buat siapapun lu, semoga lu ngeliat video gue yang satu ini ya. Kita semua tahu kan kalau Naruto itu tumbuh tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Dan kita juga tahu apa yang menjadi penyebab kedua orang tuanya Naruto itu meninggal. Di dalam kehidupan ini, pernah gak sih kalian berpikir ada seorang anak kecil yang tinggal sebatang kara di rumah petak dan dia dibenci oleh warga desa, yang bahkan dia masih kecil dan dia nggak ngerti apa-apa. Kenapa orang-orang sebegitu bencinya sama dia? Itulah yang dirasakan oleh Naruto. Ada momen ketika dimana Naruto duduk di patung Hokage. Di situ Naruto kecil sedang merenung sekaligus ditemani oleh angin yang berdansa lembut di desa Konoha. Di situ Naruto melihat seekor capung. Terus Naruto bilang, benar juga ya. Dibandingkan dengan dunia ini, aku itu nggak ada apa-apanya. Aku tuh sekecil itu. Tapi aku tetaplah aku. Inilah diriku, Uzumaki Naruto. Kemudian Naruto pun loncat dengan perasaan yang gembira. Naruto kecil itu sering banget dipandang sebelah mata oleh warga desa. Pembuat masalah, monster, menakutkan, bikin onar, bandel. Tapi orang-orang tuh nggak tahu apa yang Naruto lakukan itu supaya bisa mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Karena dia benar-benar kesepian. Dia tumbuh tanpa kedua orang tua. Sampai suatu ketika Naruto beres coret-coret, dia menyaksikan momen di mana dua orang anak yang disiapin bekal sama ibunya. Anak itu bilang, "Hei, kemari, kamu meninggalkan bekal ini." Terus anaknya pun lari-lari menghampiri ibunya. "Ibu, apakah di dalamnya ada telur dadar?" "Ada, banyak, kalian bisa menikmatinya. Ini ambil." "Yeay, terima kasih ibu." Kemudian anak-anak itu baru berangkat ke sekolah. Naruto cuma bisa ngeliatin aja. Sedih Naruto di situ, tapi nggak dirasa-rasa sama dia. Akhirnya Naruto berjalan menyusuri desa. Semua mata menatap sini sama Naruto. Bener-bener kayak ngeliat Naruto tuh jijik banget. Ketika Naruto menyusuri desa, dia ngeliat Ichiraku ramen. Ketika Naruto ngeliat orang-orang pada makan ramen, Naruto cuma bisa ngeliatin aja. Bayangin seorang anak kecil kelaparan perutnya, terus cuma bisa ngeliatin orang-orang dewasa atau orang-orang yang sama orang tuanya tuh pada makan enak. Naruto cuma bisa ngeliatin aja. Dia keluarin uangnya nggak cukup. Tapi apakah kalian tahu apa yang dilakukan Naruto? Naruto menahan laparnya dan berlari ke arah hutan. Bayangin, seorang anak kecil kelaparan, nggak ngerti apa-apa, nggak ada yang peduli sama dia. Itu dosa banget, itu satu negara. Satu desa Konoha tuh dosa banget tuh. Dia ngeliat jamur, dia mancing ikan. Bahkan ketika dia mancing ikan pun ada Hiruzen Hokage ketiga. Masih sempat-sempatnya dia itu bisa berbagi sama orang tua. Sampai ada di satu momen dimana Hiruzen ngasih uang bulanan ke Naruto. Terus Naruto bilang, bukan itu yang aku butuhkan. Aku hanya ingin tahu siapa orang tuaku, siapa mereka, beritahu aku. Jawaban Hiruzen adalah, gak penting kamu tahu juga. Toh kalau kamu tahu, itu gak akan membuat orang tua kamu tuh jadi hidup. Ya mungkin ini kedengeran kayak sarkas, tapi mungkin itu adalah cara Hiruzen untuk membentuk Naruto menjadi pribadi yang kuat dan benar-benar berjuang atas namanya sendiri. Nah, soal DM yang tadi, apa kaitannya dengan pembahasan konten gue pada kali ini? Sebelum gue jawab, gue mau kasih tahu kalian, gue baru aja dapat kiriman ini. Kita buka ya, apa isinya? Damn. Cara. Wow, bagus banget nih. Coba lihat deh. Tuh. Ini Naruto waktu beres ngechat yang tadi abis gue ceritain. Bener-bener mirip banget kan? Gue seneng banget Mai Sheila ini. Ini fansnya Naruto, menurut gue kalian harus banget punya ini. Karena hal yang paling dasar kayak kita perlu punya ini deh. Dimana awal pertama kali Naruto menjalani kehidupannya itu dari kecil, merintis dari bawahnya. Jadi harus banget kalian punya Naruto versi kecilnya ketika dia belum jadi siapa-siapa dan ketika dia banyak dibenci sama orang. Dan kalau misalkan ngeliat Naruto yang ini tuh jadi inget apa ya, fase sulit dalam hidup. Kelaparan kah, diremehin sama orang, ditolak, diacuhkan. Pokoknya banyak banget penolakan deh. Mulai detik ini, setiap kali gue merasa sedih, gue akan menyempatkan waktu melihat Naruto kecil ini di kamar gue. Bahwa nikmati prosesnya, karena suatu hari nanti
kita semua akan sampai. Balik lagi ke pembahasan yang tadi, bro, di dalam kehidupan ini, gua pribadi di sini hanya sebagai pelantara. Jadi gua adalah pelantara yang mungkin kebetulan, walaupun gak ada kebetulannya, membuat lu mengurungkan niat untuk melakukan hal yang sama sekali itu sangat dilarang ya. Kenapa? Karena selalu kita harus berpikir seperti ini. Setiap kali kita ingin mengakhiri hidup, entah karena frustasi, permasalahan hidup dan lain sebagainya macamnya, kalau misalkan kita berpikir dengan mengakhiri hidup itu semua masalah akan selesai, enggak. Justru semua masalah akan menjadi lebih rumit dan panjang. Kita tuh nggak cuma hidup sekali. Orang banyak bilang hidup tuh cuma sekali, enggak. Hidup itu 2 kali, di dunia dan di akhirat sana. Minimal kalau di dunia kita rugi, di akhirat kita tuh nggak boleh rugi. Nah itu gimana caranya? Jangan sampai kita di dunia belangsak, hancur, di akhirat pun sama-sama hancur. Jadi ruginya 2 kali. Jadi tolong urungkan niat siapapun kalian, dimanapun kalian berada. Semoga video ini sampai ke kalian. Dan ingat satu hal ini, dengan kalian mengakhiri hidup, itu tuh bukan membuat masalah selesai dan membuat orang-orang tuh nggak akan direpotkan lagi, nggak. Justru lu sangat merepotkan. Kenapa begitu? Karena ya tim SAR jadi repot. Udah gitu keluarga lu, istri lu mungkin, anak lu mungkin, atau suami lu mungkin, dan lain sebagainya macamnya, itu sangat direpotkan dengan terjadinya hal-hal seperti itu. Jadi makanya kita perlu banget benteng dalam kehidupan ini. Ada banyak metode kok untuk menepis itu semua, baik secara jasmani ataupun rohani. Makanya hal yang paling terpenting adalah jangan senang menyendiri. Kecuali memang kita dijauhi gitu. Oh ya udah, berarti masalahnya di orang itu yang menjauhi kita, bukan kita yang ingin menjauh dari orang-orang. Kecuali kita ingin menjauh tuh memang karena udah nggak ada manfaatnya lagi, toksik dan lain sebagainya macamnya. Makanya kita perlu banget dekat sama para alim, ulama, orang-orang soleh. Supaya apa? Karena faktor lingkungan itu mempengaruhi kita. Walaupun kita nggak pintar-pintar amat, walaupun kita nggak kaya, nggak hebat-hebat amat, tapi kalau misalkan kita duduknya sama orang-orang yang soleh atau orang-orang yang bijaksana, mau merangkul kalian dan kalian yang mau dirangkul, pasti hati itu bakalan terasa tenang banget. Makanya itu termasuk dalam obat hati kan. Nah kalau dinyanyiin kalian pasti hafal obat hati. Ada 5 perkaranya, tapi gue nggak akan nyanyi kali ini. Nah salah satunya adalah berkumpullah dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang sportif. Jadi kalau misalkan yang nggak sportif, lu di atas pengennya narik ke bawah, harus susah. Pokoknya lu harus lebih rendah daripada dia. Jauhi kalau misalkan lingkungan lu seperti itu. Adu gengsi, orang udah punya ini, punya itu, lu belum punya, lu diledekin, lu jadi stres. Kok gue nggak keren kayak mereka ya? Kok gue terjerumus lagi ngelakuin ini ya? Kok gue terjerumus lagi ngelakuin itu ya? Itu faktor lingkungan salah satunya. Jadi ya hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Makanya ayo jemput siapa di lingkungan lu yang sekiranya bisa merangkul lu dan lu juga mau dirangkul, ataupun sebaliknya, kita saling merangkul lah sebagai manusia. Hari ini kita semua belajar dari Uzumaki Naruto. Andaikan Naruto kecil itu nggak melanjutkan hidupnya, dia nyerah atau dia bun-bun, dir-dir, dia nggak akan pernah berada di episode dimana dia menemukan pasangan hidup yang Masya Allah luar biasa, idaman banget. Dia nggak akan pernah punya sahabat-sahabat yang solid, yang sportif. Dia nggak akan pernah punya guru, dia nggak akan pernah punya keluarga, dan pokoknya momen-momen indah itu nggak akan pernah terjadi pada Naruto andaikan dia menyerah. Seperti kita di dalam kehidupan ini, ada waktunya kita memang ya kembali kepada Sang Pencipta, bukan mengakhiri diri kita sendiri. Karena kita itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Bisa jadi episode di dalam kehidupan kita ini ada 30.000 episode, tapi kita selesai ketika kita baru nonton 10.000 episode. Seperti halnya kita menonton film, apa yang akan terjadi? Akan penuh dengan kesalahpahaman. Kita menganggap tragedi ini atau kejadian ini tuh buruk bagi kita, tapi kita nggak tahu ternyata di episode 25.000 segala sesuatunya itu mulai membaik. Kenapa? Karena kita bersabar dan menonton sampai akhir, sampai ke endingnya kita tahu seperti apa. Wanita itu terlahir dengan nilai, oleh karena itu dia harus menjaga nilainya. Itulah kenapa masa lalunya begitu penting, martabat, batasan diri, dan integritas. Sedangkan pria terlahir tanpa nilai, sehingga itulah kenapa masa depannya itu begitu penting. Karena pria harus mencari nilainya sendiri untuk dihargai, kekayaan, jabatan, pengetahuan, martabat, dan lain sebagainya macamnya. Dan satu hal lagi yang harus melekat dan kita ingat seumur hidup kita, bahwa tidak mungkin Allah itu ngebawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Jadi segitu dulu dari gue, karena gue ingin menghabiskan waktu dengan Naruto kecil gue ini. Kalian pengen punya juga? Coba cek di link bio gue, atau di showcase gue, atau di keranjang kuning.